Shalom teman-teman. Oke, sekali lagi ini ada video ya tentang cara akses Yakat untuk program studi teologi teman-teman mahasiswa yang ada di program studi teologi IAKAN Manado. Saya minta maaf harus ada video kedua karena video kemarin kalau teman-teman akses itu sudah tidak bisa diakses, dihapus oleh pihak YouTube oleh karena sepertinya katanya ada permasalahan di dalam. Kalau misalnya teman-teman tahu alasannya, mohon boleh bantu komen ya di sini. Oke, teman-teman, kita lanjut. Sekali lagi, kita akan membahas cara untuk akses Yakat dan kemudian akses KRS dan kontrak mata kuliah untuk teman-teman semester 1 dan teman-teman semester 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, pertama, sekali lagi mari akses alamat Siakat seperti biasa. Alamatnya adalah 36.92.243.210 atau teman-teman boleh akses melalui Siakat IAKN Manado ya. Itu boleh di search di Google atau boleh langsung ke alamat ini supaya langsung masuk ke jendela aplikasinya ya. Sekali lagi 36.92.243.210. Nah, ketika ini sudah teman-teman akses, sudah teman-teman klik, maka akan muncul seperti yang sudah ditampilkan di layar ya. Sistem Informasi Akademik IAKN Manado. Nah, teman-teman di sini pilih yang front office ya. Jadi klik di front office dan kemudian akan muncul yang seperti ini ya. Isi username dan password berdasarkan dengan NIM yang sudah teman-teman punya. Sekali lagi, isi username dan password berdasarkan dengan NIM yang sudah teman-teman punya. Nah, untuk teman-teman semester 1, username dan password berdasarkan NIM Anda adalah username dan password default. Ya, jadi ini username dan password awal yang diberikan oleh pihak akademik untuk teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah bisa akses, teman-teman boleh mengubah username dan password sesuai dengan keinginan teman-teman. Asalkan jangan sampai lupa ya, karena akses untuk Siakat akan ada di setiap semester. Teman-teman akan mengakses Siakat di awal semester dan di akhir semester ataupun di pertengahan semester kalau teman-teman memerlukan sesuatu yang berhubungan dengan informasi akademik. Jadi di awal semester teman-teman akan membutuhkan Siakat untuk kontrak mata kuliah, untuk mengisi KRS, sedangkan di akhir semester teman-teman akan butuh Siakat untuk melihat atau mengecek KHS, kartu hasil studi, bagaimana rekam jejak Anda sepanjang semester, mata kuliah mana saja yang berhasil dan mata kuliah mana saja yang gagal, termasuk besaran SKS Anda dan berapa IPK yang Anda IP semester yang Anda raih di semester tersebut dan berapa SKS yang bisa Anda ambil di semester berikutnya gitu ya. Berapa satuan kredit semester yang bisa teman-teman ambil di semester berikutnya yang juga akan menentukan berapa mata kuliah yang bisa teman-teman kontrak di semester berikutnya. Yang pasti teman-teman nanti akan ada buku panduan yang kami bagikan. Semakin baik IP Anda, semakin baik nilai Anda, semakin banyak juga kuota SKS yang bisa Anda pakai untuk kontrak mata kuliah di semester berikut. Oke, teman-teman, di sini saya pinjam satu akun ya. Ini kalau tidak salah. Iya, ya seperti biasa ya akunnya. Mario, saya pinjam lagi. Oke, ketika Anda sudah masuk pada tampilan ini dan ketika sudah muncul, sudah terregistrasi di semester ganjil 2022-2023, maka teman-teman, ini menandakan bahwa Anda sudah membayar SPP dan kemudian sudah memverifikasi pembayaran SPP dan sudah dibuka portalnya. Jadi teman-teman sudah bisa melaksanakan kontrak KRS begitu ya, sudah bisa kontrak mata kuliah dan mengisi KRS Anda. Nah, sekarang teman-teman ketika sudah di sini khusus untuk teman-teman semester 1 karena kakak-kakak tingkat semester 3, 5, 7 dan seterusnya itu sudah pernah mengisi profil dan biodata. Nah, untuk teman-teman semester 1, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah klik profil, lalu klik biodata dan isi semua data yang perlu diisi di bagian situ. Nah, ini harus diisi semua karena ketika ada data yang kosong, itu sistem akan menolak gitu ya. Kalau ada data yang kosong, sistem akan menolak dan itu harus Anda isi.
Jadi mengisi biodata itu penting supaya teman-teman bisa akses KRS. Kalau biodata belum diisi, termasuk foto ya, kalau biodata belum diisi, teman-teman belum bisa kontrak KRS. Nah, di sini kalau kita bisa lihat contoh dari Mario, dia sudah mengisi biodatanya dan kemudian sudah meletakkan foto yang baik ya. Fotonya tolong adalah foto yang sopan, foto yang kalau bisa menggunakan alma mater supaya rapi ya. Fotonya sopan dan rapi, jangan foto yang aneh-aneh. Oke, lanjut teman-teman. Ketika semua biodata sudah diisi, teman-teman boleh lanjut ke menu KRS. Di menu KRS ini, teman-teman bisa kontrak KRS atau kontrak mata kuliah yang akan Anda kontrak di semester ini. Di sini Mario sudah kontrak mata kuliahnya. Ya, dia kontrak mata kuliah di kelas Biblika B. Nah, saya beri contoh untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di semester 1 yang baru akan kontrak awal untuk mata kuliah ya. Nah, yang perlu Anda lakukan di sini adalah klik menu tambah. Klik menu tambah, kemudian pilih paket semester 1. Ketika Anda sudah pilih paket semester 1, nah teman-teman, selain data NIM yang sudah diberikan oleh bagian akademik, kami dari program studi juga sudah mengirimkan data kelas. Anda sudah dibagi ke dalam 6 kelas yang berbeda. Ada kelas A, B, C, D, E, dan F. Ya, jadi ada 6 kelas untuk Anda. Dan untuk kontrak mata kuliah, untuk mengontrak mata kuliah di semester 1, silahkan kontrak berdasarkan kelas yang sudah kami bagikan. Jadi misalnya teman-teman, kami atur ada di kelas A. Sekali lagi teman-teman, kami atur sudah ada di kelas A. Maka silahkan kontrak 9 mata kuliah di semester 1 semua di kelas A supaya teratur. Ya. Dan ini wajib teman-teman untuk kontrak berdasarkan pembagian kelas yang sudah dikirimkan oleh Prodi. Nah, di sini saya contohkan ya, misalnya kita mulai dari MK Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kelas A ya. Kelas A dosennya Ibu Hotliong Ferawati. Berarti klik di kelas A, geser sampai paling bawah, dan kemudian klik tambah. Oh ya ya, ini Mario gagal karena mata kuliahnya bertabrakan. Tapi kalau mata kuliahnya tidak bertabrakan, apalagi untuk teman-teman semester 1 yang baru awal kontrak, akan otomatis masuk ya begitu. Oke, kemudian kita coba lagi satu mata kuliah yang lain. Tambah paket semester 1, kemudian karena tadi sudah di kelas A berarti kita cari yang lain juga kelas A ya. Misalnya ini, studi perjanjian lama, dosennya Ibu Dekan, geser sampai paling bawah lalu klik tambah. Semoga ini tidak tabrakan ya. Oh, tabrakan juga ini ya. Soalnya Mario sudah input mata kuliahnya ya. Minta maaf teman-teman. Oke, saya cek lagi yang lain, paket semester 1. Oke, oke, saya coba pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila ini dari Pak Pendeta John Lee Tatuhas. Geser sampai paling bawah, lalu klik tambah. Oh, tabrakan juga ya. Sebentar. Oke, teman-teman, saya ambil contoh tidak usah di kelas A ya. Misalnya ini contohnya untuk teman-teman yang ada di kelas F, yang sudah ditentukan untuk ada di kelas F. Oke, mari kita cari yang ada di kelas F. Hmm, mana itu ya? Kelas F. Oh ya, itu ada. Oh, tapi itu kayaknya tabrakan ya. Kita cari yang kelas F mana itu ya? Pendidikan karakter Kristiani. Kita cari yang di kelas F. Ya. Oke, pendidikan karakter Kristiani kelas F ya. Sebagai contoh ini teman-teman, teman-teman klik di sini. Kalau dia sudah tanda biru, scroll ke bawah sampai dapat menu tambah lalu tambahkan. Maka dia akan otomatis bertambah di KRS teman-teman ya. Ya, dia sudah ada di paling bawah. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai 9 mata kuliah dikontrak semua di kelas yang sama ya. Sekali lagi kalau Anda sudah ditentukan di kelas F, maka semua mata kuliah harus dikontrak di kelas F.
Kalau Anda sudah ditentukan di kelas B, maka semua mata kuliah juga harus dikontrak di kelas B. Nah, teman-teman, ini untuk teman-teman yang semester 1 ya. Untuk teman-teman yang semester 1. Sebentar. Nah, kemudian teman-teman yang semester 1 ini adalah mata kuliah yang akan Anda ampu di semester 1. Ya, minta maaf itu ada satu yang kosong ya, karena memang teman-teman 9 mata kuliah yang akan kalian kontrak di semester 1. Jadi ini, aduh minta maaf, ini harusnya cuma 22 SKS karena ini kosong. Jadi teman-teman akan kontrak 22 SKS, 9 mata kuliah di semester 1 yaitu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, studi perjanjian lama, studi perjanjian baru, pendidikan karakter Kristiani, bahasa Indonesia, bahasa Ibrani tata bahasa dasar, bahasa Yunani tata bahasa dasar, dan pendidikan Pancasila. Ini 9 mata kuliah yang akan teman-teman kontrak di semester 1. Oke, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan juga soal teman-teman yang ada di semester atas ya. Di semester 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Nah, teman-teman semester 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Saya mulai dari teman-teman yang semester 3 ya. Oh iya, sebaran mata kuliahnya nanti akan saya share setelah ini. Tapi informasi penting sehubungan dengan teman-teman semester 3, semester 5, dan semester 7 adalah bahwa penamaan mata kuliah kali ini kita sudah dapat aturan tambahan dari PDDikti bahwa untuk penamaan kelas dan mata kuliah, khususnya kelas, itu maksimal itu harus 5 karakter. Jadi yang biasanya saya menaruh atau membubuhkan nama kelas itu secara lengkap, Biblika A misalnya, Biblika B, Biblika C, Sistematika A, Sistematika B, Sistematika C. Kali ini tidak bisa lagi, karena maksimalnya adalah 5 karakter. Jadi untuk penamaan kelas, yang sistematika saya beri label SIS. Ya. SIS A berarti sistematika A, SIS B berarti sistematika B, dan seterusnya. Nah, kemudian begitu juga untuk biblika ya. Bib A berarti biblika A, Bib B berarti biblika B, dan seterusnya. Ini informasi yang penting untuk teman-teman. Jadi untuk kontrak mata kuliah juga silahkan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, untuk teman-teman semester 5 dan semester 7, semester 3 belum ya. Semester 3 baru ada pada tahap pembagian konsentrasi. Dan Anda sudah memilih dan menetapkan konsentrasi yang juga sudah kami bagi dalam 5 kelas, konsentrasi biblika dan konsentrasi sistematika. Nah, teman-teman, untuk teman-teman semester 5 dan 7 yang juga sudah pernah memilih konsentrasi, maka khususnya untuk semester 5, di sini kalian akan memilih peminatan. Setelah memilih konsentrasi, di sini waktunya teman-teman untuk memilih peminatan. Nah, peminatannya adalah untuk teman-teman yang sudah memilih konsentrasi biblika, teman-teman dipersilahkan untuk memilih di antara 2 peminatan, yaitu peminatan biblika perjanjian lama dan biblika perjanjian baru ya. Ya, minta maaf saya agak banyak sekali salah ucap hari ini ya, karena memang video ini harusnya sudah dibuat, tapi ada permasalahan teknis dan harus dibuat lagi. Sekali lagi untuk teman-teman biblika dipersilahkan untuk memilih di antara 2 peminatan, yaitu peminatan biblika perjanjian lama atau biblika perjanjian baru. Kemudian teman-teman yang sistematika dipersilahkan untuk memilih di antara 2 peminatan juga, peminatan dogmatika atau peminatan etika ya. Dogmatika atau etika dipersilahkan memilih. Nah, kemudian teman-teman, ini informasi penting juga yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semester 7 dan semester seterusnya yang mungkin akan kontrak bawah di semester 1 atau 3 atau 5 ya. Biasanya kalau teman-teman semester 7 dan seterusnya akan kontrak bawah di semester 1, 3, atau 5 yang sudah punya perbedaan kode mata kuliah, yang semester 1 juga bahkan perbedaannya adalah perbedaan di tingkat kurikulum. Nah, biasanya ketika teman-teman akan kontrak bawah, teman-teman harus memilih kelas khusus yang terpisah dari kelas reguler yang memang disiapkan untuk teman-teman dengan kode mata kuliah yang sesuai dengan zaman teman-teman. Tapi kali ini karena kita berjalan dengan 3 kurikulum sekaligus,
maka teman-teman dipersilakan untuk kontrak mata kuliah di kelas yang reguler saja ya. Jadi akan gabung kontrak mata kuliah dengan kelas yang biasa. Tidak perlu mencari kelas yang sengaja dikosongkan ya. Jadi sekali lagi kontrak mata kuliahnya kontrak di kelas reguler, di kelas biasa sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh Siakat. Tidak perlu sama seperti yang semester lalu. Oke. Kemudian informasi selanjutnya adalah saya mau menyampaikan soal mata kuliah yang akan diampu di tiap-tiap semester. Tadi saya sudah share untuk mata kuliah yang akan diampu oleh teman-teman di semester 1. Kemudian sekarang teman-teman semester 3. Untuk teman-teman semester 3 konsentrasi biblika akan ada 10 mata kuliah ya, seperti yang sudah tertera di layar. Ada metodologi penelitian, psikologi umum, pengantar hermeneutik, etika umum, logika, sejarah gereja umum, dogmatika teologi dan bibliologi, bahasa Ibrani penerapan dalam eksegese, bahasa Yunani penerapan dalam eksegese dan kateketik. Kemudian untuk teman-teman semester 5 mata kuliah wajibnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 mata kuliah wajib. Hermeneutik PL Nevi'im, hermeneutik PB surat-surat Paulus, liturgika, homiletika, dogmatika eklesiologi pneumatologi, Hindu-Buddha, statistika, metodologi penelitian teologi. Itu mata kuliah wajib yang perlu Anda kontrak. Nah, kemudian ada 4 mata kuliah pilihan untuk teman-teman semester 5 Biblika. Mata kuliah pilihannya adalah studi tematis PL, teologi profetik PL, intertestamen, dan studi tematis PB. Nah, teman-teman, di situ ada keterangan bahwa yang wajib dikontrak hanya 2 mata kuliah saja. Dan saya sangat berharap bahwa 2 mata kuliah ini disesuaikan dengan bidang peminatan Anda. Jadi kalau Anda memilih untuk minatnya ke perjanjian baru, maka silahkan kontrak intertestamen dan studi tematis PB. Sekali lagi, kalau minat ke perjanjian baru berarti kontraknya intertestamen atau studi tematis PB. Tapi kalau teman-teman minatnya ke perjanjian lama, berarti yang harus Anda kontrak adalah studi tematis PL dan teologi profetik PL. Ya, hal ini mohon diperhatikan dan ingat bahwa yang wajib dikontrak hanya 2 MK. Tapi kemudian ada pertanyaan ya dari beberapa mahasiswa. Ner, Kong, bagaimana dong kalau misalnya kita suka mau kontrak mata kuliah lain? Nah, tidak masalah teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda wajib kontraknya cuma 2 mata kuliah, tapi Anda misalnya minatnya ke PB, tapi masih suka kontrak mata kuliah PL juga untuk mata kuliah peminatan. Yang penting SKS Anda cukup, yang penting Anda mampu, tidak masalah ya. Sekali lagi, yang penting SKS Anda cukup dan Anda mampu, Anda tidak akan memaksakan diri ya. Tidak masalah Anda bisa kontrak lintas peminatan ya. Tapi ya mata kuliah peminatan untuk PB juga perlu Anda kontrak. Oke. Itu untuk teman-teman semester 5. Kita pindah ke semester 7. Di semester 7 mata kuliah wajibnya untuk teman-teman konsentrasi biblika semester 7 ada strategi misi, teologi PL sastra dan nubuat, teologi PB surat-surat, teologi agama-agama, teologi kontekstual, hukum gereja dan PPL. Nah, PPL sudah teman-teman sementara jalani ya. Nah, ini MK wajib yang teman-teman perlu kontrak dan untuk MK pilihannya ada 5 ya. Ada teologi penciptaan menurut PL, pemerintahan raja di Israel, Megilot, sastra apokaliptik dan sastra Yohanes. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang peminatannya ke Biblika Perjanjian Lama, silakan memilih untuk mengontrak 2 di antara 3 MK ya. Ada teologi penciptaan menurut PL, pemerintahan raja di Israel dan Megilot ya. Silakan pilih 2 di antara 3 MK ini. Ya, sekali lagi ya, kalau misalnya ada pertanyaan rupa tadi, kalau kita suka mau kontrak semua Dangner, yang penting SKS Anda cukup dan Anda merasa mampu, silahkan ya. Kemudian untuk PB hanya 2 mata kuliah saja dan ya silahkan dikontrak untuk yang berminat untuk kepeminatan perjanjian baru. Ada sastra apokaliptik dan sastra Yohanes. Oke, itu untuk teman-teman biblika. Saya lanjut ke teman-teman sistematika. Sebentar ya. Ya, batuk teman-teman, ini musim sakit kayaknya ya. Oke.
Untuk teman-teman semester 3 di sistematika, mata kuliahnya mungkin belum terlalu jauh berbeda ya. Ada 10 mata kuliah juga, yaitu metodologi penelitian, psikologi umum, pengantar hermeneutik, etika umum, logika, sejarah gereja umum, sejarah dogmatika, filsafat Kristen, aliran-aliran modern, dan kateketika, ya, kateketik. Oke, itu untuk teman-teman semester 3, ya, mata kuliah wajibnya. Dan kemudian semester 3 sistematika ya, minta maaf saya agak lupa untuk bilang. Dan untuk semester 5 mata kuliah wajibnya ada 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mata kuliah wajib, yaitu hermeneutik PL Sastra dan Nubuat, hermeneutik PB Surat-Surat, liturgika, homiletika, eklesiologi pneumatologi, etika seksual medis, statistika, agama suku, dan metodologi penelitian teologi. Nah, teman-teman, ini MK wajib yang perlu Anda kontrak semua, dan ada 4 mata kuliah pilihan. 4 mata kuliah pilihan ini adalah teologi reformasi, teologi Asia, etika lingkungan, etika Kristen, dan kebudayaan. Nah, teman-teman, untuk yang peminatannya dogmatika, silakan kontrak teologi reformasi dan teologi Asia. Untuk yang peminatannya etika Kristen, silakan kontrak etika lingkungan dan etika Kristen dan kebudayaan. Seperti itu pembagiannya ya. Sekali lagi ya, kalaupun misalnya masih suka tambah konsentrasinya etika, tapi masih suka kontrak MK peminatan dogma, yang penting SKS cukup dan Anda merasa mampu, dipersilahkan ya. Tapi ya, sekali lagi jangan memaksakan diri. Jangan komang MK so banyak, tapi suka-suka mau kontrak banyak-banyak juga. Jangan sampai nanti ini pertimbangan dari kami bahwa jangan sampai cuma karena suka mau kontrak MK banyak-banyak, tapi kemudian stabilitas IP tidak terjaga. Pada akhirnya di semester berikutnya yang biasanya bisa kontrak sampai 24 SKS, lantaran IP so anjlok, pada akhirnya cuma terbatas di 22 SKS atau 20 SKS atau bahkan lebih rendah dari itu ya. Saya pikir ini perlu diwaspadai juga. Kemudian kita lanjut ke semester 7, teman-teman. Di semester 7 mata kuliah wajibnya ada 6 ya, yaitu strategi misi, dialog antar agama, pastoral, manajemen gereja, Hindu-Buddha, dan PPL. Sekali lagi ini mata kuliah wajib untuk teman-teman semester 7 konsentrasi sistematika. Untuk MK peminatannya atau MK pilihannya, di sini ada 5 ya, ada teologi feminis, teologi pembebasan, gereja dan negara, Injil dan kebudayaan, dan etika HAM. Untuk teman-teman yang minatnya ke dogmatika, silakan kontrak teologi feminis atau teologi pembebasan, karena di sini untuk semester 7 wajib kontraknya hanya 1 mata kuliah. Sekali lagi, silakan memilih antara teologi feminis atau teologi pembebasan. Kemudian untuk yang konsentrasi atau peminatannya ke etika Kristen, silakan memilih antara gereja dan negara, Injil dan kebudayaan, atau etika HAM. Sekali lagi, gereja dan negara, Injil dan kebudayaan, atau etika HAM. Nah, teman-teman, berhubung ini sudah ada pada tahap input mata kuliah atau tahap memilih mata kuliah dan menyusun KRS masing-masing, maka saya berharap bahwa teman-teman ada pada zona yang internetnya stabil. Jadi minta maaf untuk teman-teman yang masih ada di kampung halaman, mohon segera kembali ke sekitaran kampus supaya kemudian proses perkuliahan itu bisa berjalan dengan baik. Karena direncanakan bahwa perkuliahan kita semester ini karena keadaan sudah mulai membaik, kita akan kuliah secara offline. Oke, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan Siakat. Semoga ini membantu teman-teman. Dan untuk kakak-kakak tingkat, terlebih khusus kakak-kakak panitia, mohon boleh membantu adik-adik dalam mengakses KRS. Kemudian supaya akses KRS-nya bisa dengan mudah. Dan ini tahap lanjut ya untuk adik-adik. Ya, minta maaf saya stop share dulu untuk yang ini dan saya share untuk yang Siakat ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau sudah jadi seperti misalnya ini contohnya si Mario ya, saya hapus dulu ya Mario, minta maaf. Oke, nah seperti contoh si Mario ini sudah kontrak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mata kuliah.
di semester 3 konsentrasi biblika. Ya, contohnya memang seperti ini ya. Dikontrak di kelas biblika B semua. Nah, ketika ini sudah selesai, maka tugas Anda selanjutnya adalah menghubungi dosen PA. Jadi silahkan cetak KRS-nya, bawa ke dosen PA dan tunjukkan. Ya, ini khusus untuk teman-teman yang semester atas ya. Kalau semester 1 mungkin boleh langsung menghubungi dosen PA-nya langsung karena memang MK-nya cuma itu ya, cuma 9 itu, tidak ada akses-akses yang lain. Tapi untuk semester 3, 5, 7 dan seterusnya, kalau mungkin ada MK yang tidak lulus, ada beberapa penyesuaian itu perlu dikonsultasikan dengan dosen PA. Jadi harus datang menghadap dengan dosen PA dan berkonsultasi soal kontrak mata kuliahnya. Nah, untuk teman-teman yang semester 1 silakan langsung datang ke dosen PA, minta tanda tangan di KRS dan meminta dosen untuk approve, untuk ACC di Siakat. Ya, jadi ACC-nya tanda tangan di KRS, tapi juga perlu ACC di sistem, ACC di Siakat. Ketika dosen PA sudah ACC, sudah approve Anda di Siakat, maka secara otomatis, secara langsung KRS Anda akan terkunci dan Anda dianggap siap untuk mengikuti perkuliahan di semester ganjil ini. Ya, entah semester 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalau sudah di-approve atau di-ACC oleh dosen PA, maka KRS Anda sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Sudah tidak bisa diubah, tidak bisa tambah mata kuliah, tidak bisa kurang mata kuliah. Sudah tidak bisa. Jadi, pastikan bahwa itu sudah ada dalam kondisi yang benar, KRS Anda sudah cetak dan kemudian Anda sudah mengontrak mata kuliah sesuai dengan kuota, sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah aman, silakan hubungi dosen PA untuk ACC, karena kalau sudah di ACC oleh dosen PA itu tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diubah kembali. Nah, kalau sudah di ACC oleh dosen PA, berarti Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan di semester ganjil. Oleh karena itu, teman-teman, selamat kontrak mata kuliah dan selamat menjalani perkuliahan di program studi teologi semester ganjil 2022-2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom dari saya. Terima kasih.